Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Taufikur Rahman dengan NIM 211420048, Program Studi Ilmu Keluargaan, Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Olahraga di Gor Trilomba Juang tahun 2024. Dengan dosen pembimbing Pak Dias Fajar Widya Permana, SSI MOF. Mengenai Gor Trilomba Juang terhadap strategi pemasaran, maka dari itu saya mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana strategi pemasaran di Gor Trilomba Juang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap olahraga. Kemudian identifikasi masalah dalam penelitian ini difokuskan pada strategi pemasaran dan bagaimana strategi tersebut dapat diterapkan. Selanjutnya, mengenai tinjauan pustaka. Konsep strategi pemasaran sendiri itu terdiri dari 5 elemen terkait, yaitu pemilihan pasar, kemudian perencanaan produk, penetapan harga, sistem distribusi, kemudian komunikasi pemasaran atau periklanan. Kemudian Gor Juang. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan mengenai prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga atau penyelenggaraan keolahragaan. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Berikut yaitu kerangka berpikir dalam hasil skripsi saya, yaitu mengenai strategi pemasaran itu sendiri, yaitu saya mengambil variabel yaitu produk, harga, tempat, promosi, proses, pelayanan, dan karyawan. Kemudian hasil dari strategi pemasaran itu dapat diambil dari manajemen pengelola, yaitu manajer dan karyawan, kemudian pengunjung. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Lokasi penelitian ini yaitu Gor Trilomba Juang yang terletak di Jalan Trilomba Juang, Mugasari, Semarang Selatan, Kota Semarang. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa panduan wawancara, panduan observasi, dan dilengkapi dengan dokumentasi. Dalam metode pengumpulan data, menggunakan jenis wawancara terstruktur atau wawancara dengan panduan. Sementara itu, observasi yang dilakukan secara terbuka, serta observasi dalam penelitian ini dilengkapi dengan dokumentasi. Sasaran penelitian ini meliputi satu manajer, 10 karyawan, kemudian 40 pengunjung yang hadir di Gor Trilomba Juang. Pemilihan sampel untuk penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan khusus. Kemudian teknik analisis data. Teknik yang digunakan antara lain yang pertama reduksi data, yang merupakan proses analisis yang mengelompokkan, mengurutkan, dan menghilangkan data yang tidak relevan. Kemudian penyajian data. Penyajian data merupakan pemberian sebuah informasi yang sudah disusun sehingga dapat diambil kesimpulan dan tindakan serta data tersebut sudah tersusun. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Dari sajian data analisis yang sudah tersusun, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan akhir. Berikut adalah hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama mengenai produk. Dari hasil wawancara mengenai dari manajer dan karyawan mengenai produk, kualitas produk yang ditawarkan sudah bagus dan sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Lingkungan lapangan yang bersih, nyaman, dan aman. Tempat parkir yang luas dan aman bagi para pengunjung yang datang. Serta tempat yang sangat strategis serta bersih. Keunggulan dalam faktor produk meliputi lingkungan yang nyaman dan strategis,
keamanan yang terjamin, yang adanya CCTV di beberapa titik, serta menjaga kebersihan area tribun dan lapangan yang baik. Hasil dari wawancara terhadap pengunjung mengenai produk menunjukkan bahwa 53% menunjukkan sangat puas, 40% menunjukkan puas, dan 3%-nya menunjukkan tidak puas. Kemudian mengenai harga, biaya tarif masuk Hortun Bajuang itu gratis. Hanya biaya parkir sebesar 3.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil. Harga tersebut sudah termasuk murah dan sudah sesuai dengan perwal Kota Semarang. Diskon harga parkir khusus untuk pelajar hanya perlu membayar 2.000 untuk parkir motor. Hasil wawancara terhadap pengunjung mengenai harga menunjukkan bahwa 49% menunjukkan sangat puas, 47% menunjukkan puas, dan 4%-nya menunjukkan tidak puas. Selanjutnya, tempat, yaitu Gor Tembak Juang memiliki lokasi yang strategis dan mendukung, serta Gor memiliki lokasi yang mudah dijangkau karena terletak di pusat kota dan dekat dengan kampus, hotel, serta kos-kosan. Namun, perlu dicatat bahwa pengelolaan parkir tidak dilakukan oleh pihak manajemen Gor Tembak Juang. Hasil wawancara terhadap pengunjung mengenai tempat yaitu 57% menunjukkan sangat puas, 30% menunjukkan puas, dan 6% menunjukkan tidak puas. Kemudian promosi. Gor Tembak Juang melakukan periklanan yang sering dilakukan. Promosi Gor Tembak Juang dilakukan melalui platform media sosial seperti Instagram dengan publikasi berupa video dan foto. Pihak yang bertanggung jawab atas promosi Gor Tembak Juang itu sendiri adalah admin pengelola dari Gor Tembak Juang sendiri. Kemudian hasil wawancara terhadap pengunjung bahwa 57% menunjukkan sangat puas, 39% menunjukkan puas, dan 9% menunjukkan tidak puas. Kemudian karyawan. Gor Tembak Juang memiliki manajemen pengelola Gor Tembak Juang memiliki 21 karyawan dengan beragam kualitas, sangat baik, baik, serta sedang. Semuanya memiliki tanggung jawab dan komitmen yang kuat. Para karyawan selalu tampil rapi dan bersih serta ramah terhadap pengunjung. Hasil wawancara terhadap pengunjung bahwa 47% menunjukkan sangat puas, 48% menunjukkan puas, dan 5% menunjukkan tidak puas. Kemudian mengenai proses, tujuan dibangunnya Gor Tembak Juang sendiri itu untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat berolahraga dengan nyaman, serta dapat memberikan masyarakat wahana untuk rekreasi dengan olahraga. Ada dua cara untuk mengenai informasi atau keluhan terkait Gor Tembak Juang, yaitu dapat langsung bertanya kepada manajemen pengelola atau kepada salah satu karyawan yang sedang bertugas. Hasil wawancara terhadap pengunjung mengenai proses yaitu 39% menunjukkan sangat puas, 59% menunjukkan puas, dan 2%-nya menunjukkan tidak puas. Kemudian yang terakhir, mengenai pelayanan atau customer service. Acuan 3S atau senyum, sapa, salam telah diimplementasikan kepada seluruh karyawan. Namun, tergantung masing-masing individu. Semua karyawan telah terlatih untuk melayani pengunjung dengan sopan. Setiap karyawan dituntut untuk selalu siaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semua karyawan sudah tanggap dan cepat ketika mengatasi keluhan para pengunjung. Hasil wawancara terhadap pengunjung mengenai pelayanan yaitu 37% menunjukkan sangat puas, 60% menunjukkan puas, dan 3% menunjukkan tidak puas. Batasan penelitian ini yang pertama, faktor yang digunakan untuk menjelaskan analisis strategi pemasaran menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dan komprehensif untuk mengeksplorasi cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga di Gor Tembak Juang. Kemudian, hasil penelitian ini melibatkan sumber data dari 40 pengunjung. Akan tetapi, mungkin terdapat unsur subjektivitas yang perlu diperhatikan. Dari hasil dan pembahasan
yang sudah saya jelaskan, maka akan ditarik kesimpulan bahwa Fortune Juang mempunyai beberapa keunggulan dalam strategi pemasaran, yaitu yang pertama kualitas produk yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengunjung, harga tarif masuk terjangkau dan sesuai dengan fasilitas yang ada, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh semua kendaraan, sumber daya manusia atau karyawan yang tanggap dan pelayanan yang tepat. Akan tetapi, Pertumbuhan Juang memiliki kelemahan. Yang pertama, kurangnya kebersihan yang ada di kamar mandi, kurangnya upaya promosi atau pelayanan yang diberikan, pelanggaran terhadap peraturan oleh oknum pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Kemudian terdapat peluang yang ada di antaranya seperti lokasi yang strategis, segmen pengunjung, serta banyaknya anak-anak dan remaja, event besar, promosi gratis yang dilakukan pengunjung ketika memposting foto atau video di media sosial. Saran dan pemerintahan ini melalui berdasarkan hasil penelitian, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti dapat menyusun saran sebagai berikut. Yang pertama, perlu meningkatkan promosi agar masyarakat umum lebih mengenal, mengetahui, dan tertarik untuk berkunjung ke Gor Juang. Kedua, lebih tingkatkan lagi untuk kebersihan terutama pada kamar mandi, serta selalu mengecek lagi kondisi fasilitas yang ada. Manajer perlu memberikan motivasi yang berkelanjutan kepada para karyawan agar mereka dapat bekerja dengan profesionalisme. Terima kasih hasil, terima kasih presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.